Assalamualaikum, Football United ringan amatiran ala gua. Kali ini gua mau ngobrol ringan aja. Interview Ralf Rangnick setelah pertandingan menghadapi Aston Villa yang berakhir dengan 2-2 ya. Yang kalau di sini gua ambil seperti biasa di manunited.com, situs resmi dari Manchester United ya. Ralf Rangnick ini terlihat frustrasi, ya siapa juga yang enggak ya. Pemain, Rangnick, bahkan kita supporter fans di rumah menyaksikannya pun juga dengan perasaan frustrasi. Akhirnya 2-2 setelah sebelumnya 2-0 dulu ya. Langsung aja ini ditanyakan soal overall feeling atau perasaan ya. Apa yang dirasakan. Eh Dijawab oleh Ralf Rangnick, saya sangat kecewa dengan hasilnya. Setelah bisa memimpin 2-0 sampai dengan hampir menit ke-70, setelahnya kita harus kecewa. Dan ini sangat susah sekarang untuk berbicara tentang sesuatu yang positif. Tapi saya tetap percaya kalau kita sudah menunjukkan energi yang positif hari ini. Di babak pertama kita mendominasi pertandingan. Mungkin ini adalah penampilan terbaik kita dengan bola, artinya ya memegang possession ya. Kita bisa saja 2 atau 3-0 di babak pertama. Di 15 menit di 15 menit terakhir lagi-lagi kita memperlihatkan ruang yang terbuka. Kita tidak bisa kompak. Sementara tim lain mereka menciptakan peluang dan itulah apa yang terjadi. Tapi tetap saja 1-0 ketika babak pertama dan di babak kedua sebenarnya kita lebih kompak, kita lebih memegang kontrol pertandingan. Dan setelahnya kita berhasil mencetak gol kedua di menit ke-70-an. Harusnya pada saat itu kita bisa mengharapkan pengalaman dari tim. Ketika maksudnya kita sudah unggul 2-0 di menit ke-70, harusnya ini lebih pengalaman yang berbicara bagaimana tim ini bisa memegang kontrol, tidak bingung kan, karena bisa saja karena 2-0 wah lalu bingung seperti yang tadi terlihat sih menurut gue ya. Yang membuat kita mampu untuk mengamankan 3 poin ke rumah. Artinya ya membawa 3 poin. Menurut Rangnick sekali lagi ini adalah salah satu tidak adanya pengalaman ya yang berbicara di sini. Your best first half ya, apakah ini babak pertama yang paling bagus? Dijawab oleh Rangnick, ya. Ditanyakan apakah ini penampilan babak pertama yang paling bagus? Dijawab oleh Rangnick, ya. Tapi tetap saja, akhirnya ini tentang hasil. Dan setelah kita kalah menghadapi Wolves, dan hari ini hanya 1 poin, ini tidak cukup. Ini sesuatu yang kita rasakan saat ini. Tapi lagi-lagi kita harus mengambil sesuatu hal yang bagus atau yang positif untuk dibawa ke dua pertandingan selanjutnya. Yang kita sudah tunjukkan hari ini, yang kita sudah memperlihatkan sesuatu yang lebih baik, yang kita sudah lebih berkembang dan kita membangun berdasarkan hal itu. Jadi Rangnick mengatakan, ya betul, ini tadi penampilan babak pertama mungkin yang salah satu yang paling bagus di babak pertama yang pernah dia setelah dia menjadi manajer Manchester United. Gue setuju sih, tadi babak pertama tuh kita tampil luar biasa, cukup bagus. Cuman ya pertandingan sepak bola tuh nggak 45 menit ya, tapi 2 kali 45 menit. Masalahnya kan di situ. Ditanyakan kenapa menggunakan 4 pemain belakang tidak 3. Dijawab oleh Rangnick, saya sempat berpikir dan mendiskusikan ini dengan asisten pelatih tentang menggunakan 3 back di 15 menit terakhir. Tapi kekhawatiran saya adalah kalau kita mengganti formasi, kita akan kita akan mulai lagi terlalu banyak ya, dan mungkin saja kita akan kebobolan gol. Oleh karena itulah saya memutuskan untuk tetap menggunakan 4 back yang berusaha untuk supaya mereka ini tidak dekat-dekat kotak penalti atau pertahanan kita. Tapi hasilnya ini tidak berhasil.
Dan kalau ditambahkan juga ya, Rangnick juga mengatakan kalau seandainya kurang lebih dia bilang kalau seandainya ini bisa diulang, dia akan lebih memilih untuk menggunakan setelah unggul ya 2-0 dia akan lebih memilih untuk menggunakan 3 back daripada 4 back kalau bisa diulang ya. Di sini dengan tidak langsung sih kalau gue melihat ya dia mengakui ada kesalahan strategi di mana setelah unggul 2-0 dia sempat berpikiran apakah menggunakan 3 back, 4 back, masukkan menggunakan 4 back, dia pun juga berpikir udah menggunakan 4 back juga. Tapi ternyata ya apa namanya asistennya sebenarnya memberikan masukan untuk menggunakan 3 back, tapi Rangnick berpikir tidak, tetap 4 back, akhirnya kita 2-2. Dan itu juga diakui oleh Rangnick kan. Langsung aja 2 pertanyaan terakhir nih. Sebelumnya pertama tentang Elanga. Dibilang oleh Ralf Rangnick, dia memiliki pertandingan yang bagus, dia menunjukkan hal-hal yang saya inginkan dari dia untuk menunjukkan. Dan inilah kenapa saya menunjuk dia untuk bermain dari awal. Dia tidak hanya bekerja keras untuk tim secara bertahan, tapi dia juga punya 2 atau 3 peluang bagus untuk mencetak gol. Dia sekarang ini betul-betul membuat pertimbangan untuk bisa ditampilkan dari awal. Artinya Elanga ini bisa menjadi opsi bagi Rangnick, bukan saja untuk dimainkan, tapi justru bisa dimainkan dari awal. Bukan tidak mungkin nanti di beberapa pertandingan mendatang kita juga akan melihat Elanga bisa jadi ya tampil juga dari awal. Pertanyaan terakhirnya adalah skuad yang lebih besar ketika menghadapi Brentford. Dijawab oleh Rangnick, saya berharap ya untuk para pemain yang cedera atau pemain yang sakit akan bisa kembali hari Rabu. Tapi saat ini saya tidak tahu ya, tidak tahu persis keadaannya seperti apa. Saya berpikir tentang pertandingan hari Rabu. Saya masih sangat kecewa dengan hasil ini. Wah, ternyata dia juga terpukul sama seperti kita ya. Kalau ditanyakan tentang masalah bigger squad melawan atau squad yang lebih komplit, lebih besar menghadapi Brentford, gua pribadi sih berharap iya. Artinya tadi itu seperti gua bahas juga di video review kan, gua melihat ada beberapa faktor kenapa kita bisa akhirnya terkejar oleh Aston Villa. Salah satu faktor kalau menurut gua adalah tidak adanya rotasi dan ya pergantian pemain. Kenapa? Karena gue melihat ada beberapa pemain sebenarnya juga sudah kelelahan ya. Bisa jadi kelelahan begitu atau karena gue melihatnya faktor kelelahan sih ada di situ. Dan ini kan ya bagaimana caranya ya melakukan pergantian. Mungkin tadi skuadnya tidak cukup dalam dan Rangnick sekali lagi bukan tipe manajer atau pelatih yang suka mencoba-coba pemain di posisi yang lain yang bukan biasanya dia bermain. Dan ini kan sudah sering disebutkan oleh Rangnick. Contohnya mungkin tadi Matic diganti oleh Phil Jones di gelandang bertahan, atau mungkin Donny van de Beek ya yang bermain di posisi gua nggak tahu lah menggantikan Edinson Cavani atau seperti apa. Tidak gitu loh, karena Rangnick selalu berusaha untuk memainkan pemain itu di posisi terbaiknya. Nah, tadi di lini tengah kalau menurut gue ya, tadi jelas Matic dan Fred ini seperti kehabisan bensin, terutama di 20 menit terakhir ya. Dan sangat terlihat jelas ini setelah Aston Villa berhasil mencetak gol. Nah, itu dia. Kenapa tidak diganti? Mungkin juga skuadnya kurang dalam ya. Again, sudah selesai. Gue berharap hasil yang lebih bagus menghadapi Brentford. Sekian dulu. Kalau ada komen, saran, bisa langsung drop di kolom komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, sholat, and subscribe. Thank you.